Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Salam sehat, semoga kita penuh sukacita menyambut hari yang baru ini. Marilah kita dengarkan bacaan dan renungan pada hari ini, Sabtu 7 Mei 2022, Paskah ketiga. Bacaan pertama. Jemaat dibangun dan jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu, ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Adapun Lida dekat dengan Yope. Maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada?
Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan untuk kita pada hari ini, Santo Petrus adalah salah satu model yang patut dicontohi dalam hidup beriman Kristiani. Meskipun ia pernah menyangkal Yesus, namun ia mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dikisahkan dalam bacaan pertama, ia menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati dalam nama Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil kembali ditampilkan figur Petrus. Ketika murid-murid Yesus mulai meninggalkannya karena pengajaran yang keras, pemimpin para rasul itu tetap rendah hati dengan mengatakan, "Kemanakah kami akan pergi? Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Kita seringkali menghindar dari pekerjaan, ocehan, dan perkataan yang keras yang diberikan kepada kita. Tetapi tanpa kita sadari, pekerjaan, ocehan, dan perkataan yang keras itu sangat mendidik. Seperti Santo Petrus, kita seharusnya tidak menghindar, tetapi mau menerima semua itu dengan rendah hati dan terbuka untuk bekerja dan membina diri. Dengan demikian, kita dapat menjadi orang Kristen yang memiliki daya juang, semangat yang tinggi, dan pantang menyerah. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, bantulah kami untuk tidak hanya menikmati kenyamanan dan kenikmatan, tetapi juga mau berusaha menerima sesuatu yang tidak kami senangi. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.